Alhamdulillah, malam hari ini saya bahagia kembali bisa berkumpul dengan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua saya dan guru-guru saya semuanya. Semoga dengan sabab-musabab kumpulnya kita di sini menjadi sabab-musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengingat Allah, memuji Allah, menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Dan kita adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, maka kita adalah makhluk yang paling utama yang harusnya banyak bertasbih, banyak memuji, banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap kondisi apapun, dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah. Kalau seorang manusia bergantung kepada orang kaya, ketika dia bangkrut maka hilang urusan. Begitupun ketika bergantung dengan orang yang punya jabatan posisi yang tinggi, begitu jabatannya selesai maka urusannya pun selesai. Tapi kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada iman yang kuat di dalam hatinya. Keimanan itu, kecintaan itu menghantarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat dia semakin doyan beribadah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun akan memberikan kasih sayang kepadanya. Dan kita tahu bahwa yang menghantarkan kita masuk dalam syurganya Allah tidak lain adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya sekarang di media sosial itu lagi viral bersulap merah dengan Gus Syamsuddin kalau nggak salah. Sebetulnya kalau kita mau bicara tentang sulap yang sesungguhnya, itu adalah sebuah teknik, kecepatan, sebuah keahlian, dan itu hanya hiburan saja. Beda dengan ilmu sihir, beda dengan ilmu dukun. Bahkan kalau dukun yang betul-betul di zaman dulu, itu ada yang benar-benar bersekutu dengan syaitan. Dan bahkan apa yang mereka sebutkan itu kenapa selalu tepat, selalu benar. Itu disampaikan oleh para tuan-tuan guru kita sebelum baginda tercinta Sayyidina Muhammad SAW dilahirkan. Syaitan itu bisa menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang akan terjadi di muka bumi ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan di Lauhul Mahfuz itu syaitan itu bisa menembus, mencuri informasi dari sana apa yang akan terjadi. Tapi setelah lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun menciptakan malaikat yang khusus untuk memanah syaitan-syaitan yang ingin menerobos Lauhul Mahfuz. Sehingga mulai saat lahirnya Nabi tidak ada lagi informasi yang bisa diambil oleh syaitan. Tapi kita seorang yang beriman, jangan mendatangi dukun, tukang nuju. Bahkan kalau sekarang disebut orang pintar, insya Allah berarti mereka orang yang pintar. Siapa yang mendatangi dukun maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari 40 malam. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kelembutannya Nabi. Kita jaga lisan kita, karena kita saja manusia yang menjaga lisannya dengan sangat baik masih saja menyakiti hati orang lain. Bagaimana orang-orang yang tidak menjaga lisannya? Kalau di Bogor sampai hari ini masih rusuh ketika masjid Imam Ahmad bin Hanbal di kota Bogor diserbu, digeruduk oleh masyarakat sekitar. Kenapa isu itu bisa terjadi? Dan sangat kita sayangkan umat Islam yang besar, yang mayoritas, seharusnya mereka bisa menjaga ukhuwah Islam. Maka para dai, para asad dan para habaib, berdakwalah dengan lembut, dengan santun. Jangan engkau mencaci maki kelompok lain, karena kapan engkau mencaci maki kelompok lain, kelompok itu akan balik mencaci maki, dan itulah yang bisa menimbulkan konflik yang besar. Maka jangan lagi membahas tentang khilafiyah. Sudah lewat semua tentang khilafiyah, tentang furu'iyah, perbedaan-perbedaan. Khilafiyah itu hanya dedaunan ranting-ranting yang kecil. Sementara ukhuwah Islamiyah itu adalah pohonnya, maka menjaga pohon jauh lebih penting daripada hanya menjaga satu daun yang akan jatuh.
Manhaj salaf itu bagus amalannya, ubudiyahnya bagus, paling rajin sholatnya, baca Qur'annya bagus. Muhammadiyah juga sama, mereka saudara-saudara kita. Persis pun sama, NU sama, Jamaah Tabligh sama, semuanya benar. Maka jangan saling mencaci maki. Kalau umat Islam itu bersatu, maka kita akan menjadi kelompok yang paling besar dan yang paling sangat disegani. Kenapa kerusuhan di Bogor itu bisa muncul? Bermunculan dari satu faham yang mencaci maki kelompok lain, menyalah-nyalahkan kelompok lain. Dan ternyata warga sekitar tidak senang karena beda pemahamannya. Dan kalau kita mau mencari perbedaan, Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah kalau pengen mencari perbedaan dari saya, gak perlu kenal saya 1 hari, 1 jam saja, kita sudah beda sukunya, sudah beda pola pikirnya, sudah beda wataknya. Maka banyak perbedaan di antara kita. Dan itulah kata Nabi, perbedaan itu adalah hikmah. Kalau hanya masalah kunut gak jadi problem dalam Islam. Antum mau kunut gak membatalkan sholat, kunut gak mau kunut gak masalah. Saya orang NU, ketika subuh saya baca kunut. Istri saya orang Persis, istri saya subuhnya gak pakai kunut. Dan semenjak menikah gak pernah saya perintahkan istri kau mau baca kunut. Kenapa? Mereka memiliki rujukan dan sumber yang kuat, punya alasan yang kuat. Orang Persis azannya Allahu Akbar itu hanya 1 kali. Dan ini tidak, karena azan itu pun tidak menjadi sebuah rukun di dalam sholat. Ketika ada orang yang ketika kita sholat, saudara-saudara kita dari manhaj salaf pengen merapatkan kaki ketika dia sholat. Orang-orang NU biasanya nggak begitu. Ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, hargai, karena itu pun kata Nabi, istawu aqimu sufufakum wa'tadilu, dan itu adalah hadis-hadis sahih. Dan itu pun tidak wajib. Itu hanya sebagian dari kesempurnaan sholat kita. Tapi lagi-lagi kita umat baginda tercinta Rasulullah SAW mengejar sunnah, mengejar pahala. Untuk apa kita melakukan amalan-amalan ubudiyah kalau kita tidak berburu amal, kalau kita tidak mengumpulkan amal, dan hidup kita ini gak akan kekal. Kita hanya sementara. Tadi dibahas bahwa hidup itu gak akan lama. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi ukuran kita hidup di dunia ini jangan pernah ukurannya terus manusia, tapi ukuran kita itu Allah. Pengen mewah di hadapan manusia, pengen pintar di hadapan manusia, pengen berwibawa di hadapan manusia. Ukuran kita lagi-lagi ukurannya manusia, tapi ukuran kita kembali ke Allah. Makanya para wali-wali Allah itu mereka lebih senang dicaci maki daripada dipuji. Kenapa? Ketika dia dicaci maki, caci makian itu menjadi amal pahala baginya. Dosa-dosa orang yang mencaci maki diberikan kepada dia. Itulah yang kata Nabi, al-muflis, orang yang rugi, yang bangkrut nanti di hadapan Allah. Sementara ketika kita dipuji oleh orang lain, kamu hebat, cakep, suaranya hebat, itu bisa menjadi sebuah jembatan untuk menuju ujung merasa dirinya paling bangga. Karena kesebuahan itu dibagi-bagi, ada takabur, sombong yang ditampakkan, ada ujung kalem, diam, tapi dalam hatinya pintaran aneh dari dia, kayak aneh dari dia, jagoan aneh dari dia, ujung di dalam hatinya. Tapi ketika kita tahu bahwa ada penyakit di dalam hati kita, maka setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau ibadah jangan khusyuk baru pengen sholat, tapi teruslah engkau sholat sampai engkau menjadi orang yang khusyuk. Begitu juga ketika kita memberi, jangan engkau ikhlas lalu pengen memberi, tapi teruslah engkau memberi sampai engkau menjadi orang yang ikhlas. Dalam hidup itu teruslah kita belajar dan berjuang. Belajar kita dan berjuangnya itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang juga sedang viral Citayam Fashion Week. Oh, Masya Allah ya. Allah. Ini dekat Citayam ini. Tapi Citayam Jakarta ya. CBD. Itu luar biasa. Kumpul, dan ini pun pro dan kontra. Kalau kita kumpul di taklim banyak ulama yang mencaci maki. Oh, syibran wa syibrin, dira'an wa dira'in. Mereka meniru gaya-gaya barat. Tapi ternyata umar kita banyak yang mendukung. Bahkan difasilitasi tempatnya hari ini saya lihat di medsos itu viral lagi. Viral lagi, tempatnya udah dipindah, bukan di Jalan Sudirman lagi, bahkan udah dikasih kursi. Oh, Masya Allah. Mereka
pakai high heels, kemudian laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Itu yang tampak oleh kita ada kesalahannya. Tapi ternyata di celah-celah itu ada segelintir orang-orang saleh di dalamnya. Ada habaib datang di sana. Saya lihat kemarin ada dai juga yang dakwah di sana bawa speaker. Dan banyak diwawancarai anak-anak yang nggak bisa niat sholat. Ditanya masih hafal nggak niat sholat maghrib? Dia lupa. Sholat subuh lupa. Berarti selama ini dia nggak pernah sholat. Tapi di antara itu semua ada juga yang begitu diwawancara ternyata anak pesantren, baca Qurannya bagus, disuruh sambung ayat mereka bisa menyambung dengan suara yang merdu yang indah. Insya Allah. Saya tuh kalau melihat orang yang merdu baca Quran itu iri, Ustaz. Karena saya termasuk orang yang lemah dalam bacaan Quran. Itu enak tuh, Masya Allah. Jadi di tengah-tengah mereka itu masih ada cahaya-cahaya iman di dalam hatinya, yang gak harus kita caci maki ketika kita melihat sebuah kesalahan. Kita berdoa ke Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian kita melakukan sebuah pendekatan berdakwah kepada mereka. Karena memang kita hidup ini kan personal, otak kita, pemikiran kita berbeda-beda. Jangankan orang yang beda sukunya sama kita, bahkan orang kembar sekalipun, dari lahir rahim yang sama tetap pola pikirnya akan berbeda. Makanya kita pernah menyampaikan sebuah kisah. Dua bersaudara, yang satunya orang saleh, yang satunya ahlul ma'asi, padahal lahir dari seorang ibu yang salah. Masya Allah. Apalagi mereka pada selemah-lemahnya iman. Ketika engkau melihat sebuah kemaksiatan, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan hidayah. Karena al-hidayah itu kalmator. Hidayah seperti hujan, banyak yang turun di setiap harinya. Bahkan datang kepada kita, hati kita, pikiran kita dapat hidayah dari Allah. Hanya saja terkadang mata kita, hati kita tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang alhamdulillah, selamat tahun baru 1444 Hijriah. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang baik. Amin. Semakin menjadi hamba yang tunduk dan patuh di bawah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, apapun yang Allah titipkan kepada kita, semuanya Allah akan mintakan pertanggungjawab di hadapan Allah. Kalau mata kita ini doyan maksiat, Allah gak ridho. Di yaumil kiamat nanti mata kita yang doyan makan kemaksiatan bisa menatap wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga telinga kita, maka di tahun baru ini kita rubah semuanya. Sedikit demi sedikit kita melangkah, sedikit demi sedikit kita merubah diri kita. Bagaimana telinga ini kita filter sedikit demi sedikit untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, legowo, walaupun nasihat itu muncul bahkan dari orang yang tidak kita senangi, terimalah nasihatnya. Karena sering saya sampaikan, kalau Bapak benci sama orang, cara cinta sama tuh orang gampang. Yang Bapak ingat kebaikannya, semua yang ingat, tapi keburukannya lupain, maka Bapak akan mencintai itu orang. Tapi kalau Bapak yang diingat adalah keburukan orang, pernah nyakitin hati saya, maka Bapak gak akan cinta kebaikan orang. Kita lupa semuanya kesalahannya satu, tapi itu terus yang kita ingat. Dan itulah yang membuat setan senang, karena kita saling membenci kepada saudara muslim kita. Maka perbaiki diri kita di tahun baru Islam ini. Kita berhijrah. Hijrah itu berpindah dari sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Dari mulut kita coba boleh berucap yang manfaat. Kaki kita boleh dilangkahkan kaki ke tempat yang baik. Alhamdulillah kita malam hari ini pun termasuk orang-orang pilihan yang difilter oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu. Dan tidak ada langkahan kaki kita melainkan satu langkahan kaki kanan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kaki kiri kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu luar biasanya kumpul di majelis taklim, di majelis ilmu sekalipun. Tapi masih banyak orang yang tak mau. Makanya kalau kata bapak kita tadi, gimana caranya biar bisa datang lagi? Tapi memang semenjak Ustaz Romli Zakir memang begini, menurun. Memang ada pengaruhnya juga bagi ternyata. Makanya semoga Bapak Ustaz Romli, Bapak Teguh diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sakit, ujian dari Allah. Semoga sabarnya itu pun membawa hikmah yang besar.
Karena para tuan guru kita mengajarkan, kalau kau mendapatkan musibah dari Allah, jangan ngeluh, tapi mal hikmah, apa hikmah dibalik itu semuanya. Kemarin ada tokoh besar yang wafat, seorang ulama, dan di saat wafatnya itu Al-Habib Umar Al-Hafiz sedang ngisi taklim, diberikan kabar catatan kecil di iPad-nya. Habib, beliau wafat. Beliau tersenyum. Apa yang keluar dari lisannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa seperti itu? Karena semua yang terjadi di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah. Kita nggak sadar saja. Kalau ada orang yang kaya, kita merasa iri. Kita termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Orang yang kaya itu nanti di yaumil hisab dia nyesal kepada Allah. Kenapa? Allah tunda masukkan dalam syurga sampai 500 tahun dibandingkan orang-orang yang miskin. Masa iya kita pengen menukarkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kita? Masa kita masih iri dengan urusan-urusan dunia kita? Masa kita masih mau sibuk untuk mengotori hati kita? Kalau